Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernardo Daniel Sunya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial instalasi Disco beserta cara pemakaiannya. Pertama, untuk video tutorial instalasi Disco, pastikan kita masuk ke website fluxion.com/academic. Di sini kita akan melihat Disco Academic License, di mana apabila kita masuki satu universitas yang berpartisipasi dengan academic inisiatif, kita bisa meminta academic license untuk mendownload Disco. Caranya bagaimana? Pertama, kita cek dulu apakah universitas kita itu termasuk sebagai academic partner dari Fluxion.com ini. Dari sekian banyak universitas ini, kalau universitas kita termasuk, maka kita bisa tinggal langsung download Disco-nya. Cara download Disco-nya, buka fluxion.com/disco, kita pilih download for Windows. Nah, nanti setelah kita download for Windows, kita akan menghasilkan file zip seperti ini. Kita akan mendownload file zip seperti ini, kita ekstrak terlebih dahulu. Setelah kita ekstrak, kita buka application Disco setup-nya. Kita pencet yes, nanti kita akan diminta untuk melakukan proses instalasi. Kita tinggal pilih mau diinstal di folder mana, di path mana, lalu kita install. Dan kebetulan karena saya sudah menginstal, maka saya tidak perlu menginstal ulang. Saya tinggal membuka aplikasi Disco. Oh ya, ketika diminta memasukkan email pada Disco-nya, pastikan masukkan email universitas kalian ya. Seperti saya dari Universitas Diponegoro, saya masukkan email bernardonadaniar@student.undip.ac.id. Nah, ini Disco. Nah, ini setelah kita masukkan email universitasnya, kita bisa langsung masuk ke Disco. Tapi kita tinggal pilih pertama mau main play in sandbox. Sandbox itu tuh kotak pasir kalau kita itu baru dalam Disco, supaya kita bisa belajar lebih bagus, supaya kita dapat belajar menggunakan aplikasi Disco dengan baik kalau kita mau play in sandbox, atau kita mau langsung ngolah data kita. Kemudian akan saya lanjutkan di sini bersama Ananda Bintang Pratama. Saya akan membantu kalian dalam praktik sederhana untuk coba meload data progressing example yang akan saya share di link YouTube. Di sini Disco digunakan sebagai tools untuk membantu proses mining. Dataset yang digunakan processing example ini coba akan saya hapus, kemudian saya load ulang dari awal. Pertama-tama buka load your own data, open file, kemudian arahkan ke filenya di mana open. Nah, di sini kita set dulu untuk kolom-kolomnya akan digunakan. Paling enak kita reset dulu semua dengan tombol yang di bawah ini, exclude all column. Nah, kemudian baru kita pilih case ID untuk mengisi case ID. Kemudian di sini activity kita pilih dulu kolomnya, kemudian baru dipencet bagian ini. Kemudian di sini ada timestamp. Timestamp yang digunakan sendiri untuk proses mining umumnya digunakan yang complete timestamp untuk selesainya proses. Kita pakai di timestamp. Kemudian resource kita pakai di sini resource. Kemudian untuk order ini kita pakai roll saja. Nah, di sini untuk kolom-kolom yang digunakan akan terlihat seperti simbol-simbol ini, tandanya sudah dipakai untuk nanti prosesnya menganalisa. Setelah selesai, kita lanjutkan dengan klik kanan pada ini, kanan bawah start import. Nah, ini hasil diagram percabangan atau apa yang bisa disebut dalam proses mining. Jadi kita bisa menganalisa dari sini prosesnya secara bertahap. Kemudian untuk melihat statistik kita bisa lihat di bagian navigasi di atas ini.
Misalnya seperti eventnya ada berapa, kasus, aktivitasnya, kemudian kita bisa jabarkan dari bawah sini. Nah, ini kita bisa melihat timeline dari bulan 1 sampai bulan 10. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu pilihan untuk yang lebih jelas. Aktivitasnya ada apa aja? Aktivitasnya ada 24 dengan frekuensinya paling banyak ada di analisa request for quotation. Kemudian resource, role. Nah, kalau ingin lihat yang lebih lanjut bisa kita buka kasus. Misal varian pertama ini yang ada sekitar 18 event. Jadi untuk varian pertama ini event-eventnya sama. Jadi kayak sudah dikelompokkan untuk event-event yang sama. Di sini ada varian kedua, varian ketiga, kemudian ke varian yang paling bawah ini kejadian yang langka, kayak 27 event dengan durasi waktu yang cukup lama, ada yang 93 hari. Jadi kita bisa lihat misal event-event yang jalannya lama, jadi kita bisa menganalisa gimana prosesnya, apakah ada yang terhambat di salah satu proses. Seperti itu. Mungkin itu pengenalan awal untuk penggunaan Disco, menggunakan dataset pembelian, contoh pembelian nanti datanya akan saya share di link YouTube. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.